גדול, אלוהי, שירו כי גדול, אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, כי גדול אלוהי. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great, how great is our God. שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול, גדול אלוהי. גדול אלוהי, שירו כי גדול Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan.
Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham ayahnya yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Shalom warga kerajaan, karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Tidak, kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali,
Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquire, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, saudara. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah. Orang marah, dia ngamuk, itu mad. Mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati. Bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel. Kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya. Tak akan kubawa selain yang terbaik, ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia. Tuhan itu sabar ya. Kain, kenapa wajahmu muram? Tanda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu, saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sedang melihat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan jemaat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu ini. Dan saya berharap dari tempat kita masing-masing, kita membangun jiwa kita dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sampai minggu ini kebaikan Tuhan mengiringi langkah kami, menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan inilah bagian kami Tuhan untuk menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya dengan syukur dan pujian. Mari kita bersuka di hadiratnya karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya buat kita semua. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian kiblat sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk
dengan serap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan serap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my love laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami minta Tuhan dari awal sampai akhir Engkau memberikan kepada kami pengertian sehingga kami paham isi hati Tuhan dan juga kemampuan Tuhan
untuk kami melakukan kebenaran, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan, orang yang dewasa. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu atas kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema kita masih tetap dalam bulan ini mature. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara dalam tema ini adalah become a mature Christian. Artinya menjadi Kristen yang dewasa. Menjadi Kristen dewasa. Saudara, kita akan buka di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai dengan, ayat yang ke-13 tentunya ya. Ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kita akan bahas bagian-bagian ini karena jelas banget ayat ini menunjuk kepada sebuah tahapan untuk kita sampai kepada kedewasaan dan menjadi seperti Kristus. Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka langkah yang pertama yang kita lihat di sini adalah kesatuan iman. Saudara, bicara tentang kesatuan iman ini sudah dijelaskan di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ya. Dikatakan di sini satu Allah, satu Tuhan, ayat 5, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, saudara, nanti kalau saudara membaca ayat-ayat di bawah ayat yang ke-13, maka kita akan mendapati di situ ada para guru, gembala, nabi dan semua, ada 5 jawatan ya, itu mengajarkan tentang iman yang sama. Sehingga semua umat yang diajarkan itu memiliki iman yang satu. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ya. Artinya begini saudara, menuju kepada kedewasaan kita harus memiliki satu iman. Artinya kalau satu iman berarti ada 2 iman dong, atau banyak iman. Ya, lawan kata dari satu iman adalah banyak iman. Apa maksudnya? Saudara, saya menemui dalam pelayanan yang saya lakukan, saya ketemu dengan salah satu keluarga yang kebetulan hari itu istrinya memang belum kenal Tuhan Yesus ya, dari agama yang lain. Nah, suaminya kenal Tuhan. Tapi menariknya adalah begini, bahwa dia tidak dalam satu iman. Ya, dia percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi dia juga percaya bahwa Tuhan katanya memberikan kepada kita manusia kekuatan yang lain untuk membantu kita. Dan kekuatan yang membantu kita itu asalnya, kalau itu baik berarti dari Tuhan. Katanya begitu. Makanya dia punya keris di rumahnya, dia punya jimat, dia punya bulu macan yang diturunkan dari turun-temurun yang katanya bisa menjaga akan keluarganya. Dia punya berbagai macam bentuk hal-hal yang berhubungan dengan kuasa-kuasa yang dikatakan oleh dia adalah mendatangkan kebaikan, dan itu dari Tuhan semua yang baik. Jadi
jelas bahwa ini tidak satu iman. Ya, karena dia percaya kepada satu Yesus dan dia merasa bahwa kuasa-kuasa yang lain itu juga dari Tuhan. Saudara, ini bukan satu iman. Dia berpikir Yesus ditambah dengan kuasa-kuasa itu, ya, tambah kuat. Tidak. Ini mendukakan hati Tuhan. Sangat mendukakan hati Tuhan. Nah, saya bicarakan kepada dia bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kita nggak boleh lagi ada yang lain selain Yesus. Entah itu keris, atau itu jimat, atau itu mungkin turun-temurun yang katanya itu ilmu putih atau mendatangkan kebaikan. Semua selain satu-satunya Yesus, kita harus singkirkan. Kita harus sepakat satu Tuhan, satu iman. Nah, ini adalah langkah awal di mana kita menuju kepada kehidupan yang dewasa yang Tuhan maui. Dan bahkan kita tahu bahwa iman itu berbicara tentang keselamatan. Jelas keselamatan ini adalah menyeluruh di bumi dan di sorga. Yesus juru selamat. Kematiannya, kebangkitannya untuk menyelamatkan kita di bumi dan di sorga. Nah, saudara, ini penting ya. Bicara tentang satu iman, ini bicara tentang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, enggak ada yang lain. Ya. Perbuatan baik kita tidak bisa menebus dosa kita. Amal kita nggak bisa menebus dosa kita. Perhatikan ini, ya. Kesalahan Adam dan Hawa cuma satu, makan buah. Satu aja, disuruh jangan makan buah itu, dia makan. Dia jatuh dalam dosa. Akibatnya ia ngalami kematian, hukuman. Dan jelas bahwa hukuman dosa adalah api neraka. Manusia terjerat di situ. Hanya satu kesalahan. Kita berapa banyak kesalahan. Satu kesalahan Adam dibuang dari Taman Eden, diusir. Nah, saudara, seberapa baik kita, satu kesalahan aja out dari taman yang indah, dari kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kita mencoba untuk mendapatkan keselamatan dengan cara kita, dengan usaha kita, dengan perbuatan baik kita. Enggak bisa, enggak mungkin. Iman Kristen ini berbicara tentang penyelamatan Allah, karya Allah, dan tidak ada sedikit pun usaha dari manusia. Ini adalah pemberian, hadiah dari Allah kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Yesus lahir, dia firman Allah yang lahir, yang menjadi manusia dengan tujuan satu, mati gantikan kita dan menunjukkan kealahannya dengan dia bangkit dari antara orang mati. Dan ditunjukkannya kepada kita, dia hidup mengalahkan maut karena dia firman Allah, dia adalah Allah sendiri. Kematiannya buat saudara dan buat saya. Saat kita percaya kepada pemberian Allah, proses penggantian hukuman yang harusnya kita dihukum, Yesus yang menggantikan, firman yang menggantikannya. Dia yang kudus dan suci yang tidak bercelah dijadikan bercelah, dihukum seperti orang yang berdosa. Dan kitalah yang harus menanggung, tapi itu ditimpakan kepada Yesus. Iman artinya percaya bahwa keselamatan itu pemberian Allah dan kita hanya menerima. Mengangkat tangan, menengadahkan tangan untuk menerima hadiah terbaik, yaitu keselamatan yang adalah karya Allah. Dan sesudah itu kita menunjukkan kehidupan sebagai seorang yang diselamatkan. Jadi kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi perbuatan baik kita adalah menunjukkan bahwa
kita adalah ciptaan Allah yang khusus, yang memang Alkitab berkata kita diciptakan untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Kita menjadi gambaran Allah yang memang kita diciptakan segambar dengan Dia. Nah saudara, pada saat kita percaya kepada Yesus, iman kita kepada Yesus, maka disitulah dimulainya kita hidup yang baru. Darah Yesus menguduskan kita, menebus kita, kita dijadikan anak-anak kerajaan, kita dijadikan anaknya. Saat kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru, lahir dalam kerajaan Allah. Dan kelahiran kita yang baru itu, kita menjadi bayi rohani saat kita percaya Yesus. Kita lahir baru. Disitulah kita mulai dalam sebuah kehidupan yang baru dan bertumbuh menjadi seorang Kristen, seorang percaya kepada Yesus yang semakin menjadi dewasa. Dimulai dari kelahiran, karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Kita bertumbuh. Nah, Alkitab menjelaskan di sini ya, iman adalah langkah awal untuk kita lahir dan kita mulai masuk dalam sebuah pertumbuhan iman Kristen yang dewasa. Nah, selanjutnya ayat ini berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, bagian yang kedua adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus, tentang firman, pengetahuan yang benar. Nah, kata pengetahuan, saya mencoba ya membuka bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Kata pengetahuan itu memakai kata epignosis. Epignosis. Nah, setidaknya kita akan mendapatkan 3 hal penting, 3 pengertian penting dari kata epignosis. Ya, dalam Alkitab kita itu disebut dengan pengetahuan. Ya, menarik, kita akan kupas di sini ya. Nah, pengetahuan. Ya, yang pertama pengetahuan. Ya. Jadi 3 hal penting dari kata ini epignosis. Yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini artinya bahwa kita belajar untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita belajar untuk mengetahui di situ. Kita membacanya, mencari apa yang kita ketahui, yang kita dapatkan di situ. Bisa pewahyuan di situ. Kita mendapatkan pengetahuan, belajar, ya, pengetahuan di sini, ya, knowledge. Nah, saudara, tapi yang kedua juga bicara tentang pengetahuan di sini, itu artinya mengetahui karena mengalami firman. Jadi kita tahu firman itu dan kita ngalami firman itu. Ngalami bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan. Ini keren sekali, ini luar biasa, dan ini adalah cara Tuhan untuk membawa orang percaya itu menjadi dewasa. Yaitu belajar untuk mengetahui firman Tuhan, kebenarannya firman Tuhan, ya, dan mengetahui dengan mengalami firman itu. Nah, saudara, tapi ya ini memang cara Tuhan, tapi ingat bahwa bukan berarti orang yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan dan juga mengalami firman Tuhan itu adalah orang yang dewasa. Belum tentu, saudaraku. Ya, kenapa? Ya, karena bicara tentang kedewasaan adalah sebuah keputusan saat-saat di mana orang nggak tahu, saat-saat di mana kita harus memutuskan untuk menanggalkan
ego kita, kesombongan kita untuk menanggalkan hal-hal kedagingan kita. Tahu firman, punya pengalaman dengan firman, dengan Tuhan, bukan garansi orang itu dewasa. Tapi itu cara Tuhan untuk membawa orang menjadi dewasa. Saya ketemu dengan orang yang percaya kepada Yesus. Dia punya bahasa yang sangat rohani. Tahu kebenaran firman Tuhan. Dia bisa bicara, bahkan saya lihat cukup dalam pengetahuannya. Dan punya pengalaman-pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi sayang, keputusan-keputusan dalam kehidupannya itu anak-anak, karakternya anak-anak, nggak dewasa, ya gampang tersinggung, ya ngambekan, nggak bisa komitmen, saudara. Jadi nggak dewasa, tidak ada kerelaan berkorban untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nggak bisa kita mengukur dari pengetahuan bahasa yang rohani atau mungkin pernah mengalami mujizat karunia-karunia Tuhan orang itu dewasa. Nggak bisa diukur dari situ. Israel adalah contoh buat kita, ya. Israel contoh di bawah kepemimpinan Musa, mereka diajar kebenaran Allah. Mereka ngalami Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan begitu nyata. Mulai dari Mesir sampai perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan nyata banget dalam kehidupan perjalanan mereka. 40 tahun keajaiban Tuhan dinyatakan luar biasa. Kecukupan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan luar biasa. Tetapi apakah itu mengubah karakter mereka, mengubah kehidupan mereka? Tentunya kita tahu, kita membaca dari firman Tuhan, mereka tidak berubah. Mereka tidak berubah, karakter mereka buruk. Saudara, jadi ya, di sini Tuhan ingin kita tidak berhenti sampai kepada pengetahuan, ya. Epignosis, ya. Yang pertama adalah pengetahuan. Kita harus melangkah lebih dalam lagi, maju lagi, ya. Karena kata epignosis selain pengetahuan, yang kedua adalah kata ini berbicara tentang pengenalan. Kata ini berbicara tentang pengenalan. Nah, ini lebih dalam dari pengetahuan. Sebab di dalamnya ada sebuah hubungan. Di dalamnya ada sebuah kedekatan. Ada unsur pengalaman pribadi yang terjadi karena sebuah kedekatan hubungan dengan Tuhan. Ya, saya akan berikan contoh dari kehidupan saya dengan istri tentunya, ya. Nah, saya dengan istri, saya tahu istri saya, ya. Saya belajar dan saya punya pengetahuan tentang istri saya tentunya, ya. Meskipun kami baru beberapa tahun menikah, saya mengenal, ya. Dan saya memang akan terus mengenal dia, ya, seumur hidup saya. Tetapi pengetahuan saya tentang dia bukan hanya sampai tahu, tapi saya juga punya pengalaman pribadi bersama dengan dia, ya. Marahnya di mana, sukanya di mana, kami tertawa bersama. Hal-hal yang dia tidak suka, saya punya pengalaman pribadi. Demikian juga dia dengan saya punya pengalaman pribadi, kami sama-sama punya, ya. Tetapi bukan hanya punya pengalaman, kami memiliki sebuah hubungan, sebuah kedekatan, ya, sebuah kedekatan. Saudara,
kami disatukan secara hukum tertulis, ya. Tetapi bukan hanya yang tertulis. Ada sesuatu yang tidak tertulis di mana saya dengan istri itu mengalami sebuah kesatuan secara spiritual. Secara spiritual ada ikatan yang tidak tertulis di dalam hati saya, di dalam hidup saya, dalam pikiran saya dengan Lois, istri saya. Nah, saudara, pengenalan ya, epignosis yang di dalamnya juga adalah pengenalan, itu adalah berbicara sebuah hubungan kedekatan, pengalaman dengan kedekatan dengan Tuhan. Inilah yang penting. Ini yang penting, ya. Sehingga kita punya hatinya Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai kita lepas daripada firman Tuhan yang tertulis. Kita harus belajar apa yang tertulis di sini. Kita harus tahu. Sehingga ini menjadi dasar buat kita. Saya ketemu dengan orang-orang yang suka berbicara. Bicara begini. Tuhan bicara kepada saya. Nah, orang kalau bicara Tuhan berbicara kepada saya, itu nggak bisa dibantah. Siapa yang bisa bantah Tuhan? Ya. Dan orang itu juga harus berpikir bahwa ketepatan untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara itu harus betul. Atau mungkin karena ada alasan lain, karena dia tidak mau dibantah, tidak mau ada pertimbangan, tidak mau ada diskusi, sehingga harus mengatakan Tuhan bicara supaya didengar dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ingat di sini kita ada firman Tuhan yang tertulis, di mana kita nggak boleh keluar daripada patokan-patokan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dia bisa bicara, sangat bisa bicara kepada kita secara pribadi, tapi kita harus menyaringnya dengan firman Tuhan yang tertulis dan dalam kedewasaan. Nah, saudara, yang ketiga dari epignosis, ya, ini yang ketiga, yang terakhir daripada bagian ini adalah mengakui dengan penegasan penuh. Jadi setelah kita dibilang itu adalah sebuah pengetahuan tentang kebenaran, lalu kita mengenal dalam sebuah kedekatan dengan firman, dengan Yesus, maka yang ketiga kata pengetahuan itu atau epignosis itu adalah mengakui dengan ketegasan penuh. Artinya bahwa kita mengakui dengan penegasan penuh bahwa kebenaran firman itu benar, dapat dipercaya, bahwa Tuhan Yesus itu dapat dipercaya dan diandalkan. Kata-katanya tidak berubah. Nah, saudaraku, perhatikan ini. Cemas, takut, khawatir adalah bukti bahwa kita kurang percaya kepada kebenaran firman. Kita kurang percaya, bukan tidak percaya, ya. Tapi kurang percaya. Dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-23, itu ada cerita yang menarik di mana murid-murid Tuhan ada dalam sebuah perahu dan Yesus tidur. Kita baca ayatnya, Matius pasal 8 ayat yang ke-23 bilang begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolong kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini ayat jelas banget, ya,
menunjukkan bukan tidak percaya, kurang percaya. Kurang percaya. Nah, orang yang kurang percaya itu dapat dilihat dalam kehidupannya yang penuh dengan khawatir, takut, ya, penuh dengan kecemasan. Saudara, hari-hari ini kita tahu, ya, penuh dengan kecemasan. Beberapa orang yang saya kasih dipanggil Tuhan. Orang yang dekat dengan saya dipanggil Tuhan karena corona. Pandemi telah menaruh intimidasi, takut, cemas. Ya. Saya beberapa bulan yang lalu mengalami panas selama 14 hari. Kita khawatir apa yang terjadi ini, ya. Lalu istri saya juga mengalami demam. Setelah itu lewat, ya. Kita khawatir, jangan nanti kalau saya mati bagaimana, ya. Nanti kalau ini gimana, kita ada banyak khawatirnya. Saya memikirkan begini, kenapa saya begitu khawatir ya? Kenapa saya begitu takut ya? Saya coba cek diri saya. Kesalahan yang saya buat, dosa yang saya buat, saya ingat semua. Lalu saya tanya ke Tuhan, sudahkah saya bereskan? Lalu apa tanggung jawab yang belum saya selesaikan atau apa saja? Dan satu hal yang pasti ketika saya cemas adalah kurang percaya kepada firman. Kedewasaan, ya, bicara tentang epignosis, bukan sekedar tahu dan ngalami Tuhan, tapi bicara tentang kedekatan kepada kebenaran firman, kepada Yesus, kepada firman Tuhan, dan mengakui apa yang kita tahu, apa yang begitu dekat, dengan penegasan penuh bahwa kita percaya, kita mengakui firman Tuhan tidak berubah, firman Tuhan tetap, firman Tuhan ya dan amin, bahwa dia dapat dipercaya, bahwa dia dapat dipercaya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan saat kita masuk dalam proses yang disebut dengan epignosis ini, ya, pengetahuan ini. Maka dapat dipastikan kita sedang masuk kepada kedewasaan yang Tuhan inginkan. Saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, bagian yang akhir yang saya ingin sampaikan buat saudara, ya. Kita baca kembali ayat ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, setelah iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, maka bagian yang ketiga adalah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh. Ya. Kata dewasa di sini, kedewasaan yang penuh di sini, mature, ya, itu dalam bahasa Yunaninya memakai kata teleios, ya. Beberapa minggu yang lalu saya bahas ini juga, ya. Itu artinya dewasa, utuh, mencapai tujuan, lengkap, matang, sempurna. Jadi kedewasaan di sini adalah jelas dari ini berbicara tentang sempurna, ya, tapi di sini jelas adalah sebuah proses perjalanan Kristen. Ya. Ini bukan soal agama Kristen, bukan. Proses perjalanan orang percaya. Proses yang alami. Baik itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk yang kita lalui, ya. Tetapi kita mengambil respon yang benar di sini, keputusan yang tepat di sini, dan terus saudara sampai kita menjadi pribadi yang matang, yang dewasa,
yang sempurna seperti yang Tuhan inginkan, ya. Karena Allah bilang begini, Tuhan adalah sempurna dan Dia ingin kita juga sempurna. Itu yang Dia inginkan. Dan kata sempurna di sini, kata dewasa di sini adalah kata yang di dalamnya ada proses sampai kepada menuju kematangan, ya. Karena kata teleos adalah dewasa, utuh, sudah mencapai tujuan, lengkap, matang, sempurna. Nah, apa standarnya kita menjadi dewasa? Jelas standarnya adalah Yesus Kristus, ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat yang ke-29 itu jelas banget. Kita tahu ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kedewasaan yang Tuhan maksudkan adalah untuk membawa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Yesus adalah standar kita untuk kita melihat tentang kedewasaan perjalanan kehidupan kita. Dan saya sampaikan kepada saudara hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, Tuhan punya maksud untuk membawa kita kepada kehidupan yang matang, yang dewasa, yang sempurna. Dan akhirnya, karena kita telah memutuskan merespon keputusan yang benar, respon yang tepat, yang membawa kita semakin dewasa dan menyenangkan hati Tuhan, orang akan melihat hasil buahnya bahwa hidup kita serupa dengan Kristus. Bahkan di tengah-tengah masa yang paling sulit, kita tetap hidup dalam kebenaran. Saudaraku, hidup yang dewasa adalah pilihan yang harus kita lalui. Amin saudara, karena dari situlah kita akan memuliakan Tuhan dan Yesus termanifestasi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Maju terus, jangan takut. Tuhan menyertai saudara dan menyertai saya. Haleluya. Haleluya. Menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan telah memberikan kepada kami kebenaran firman, untuk kami menjadi orang yang dewasa. Kami bukan hanya sekedar tahu firman atau ngalami firman, tapi kami mau mengenal pribadi-Mu lebih jauh lagi dan memiliki sebuah kedekatan. Dan pada saat kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kami mau mengakuinya, mengakui dengan penegasan yang penuh bahwa firman-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu dapat dipercaya. Kami mau hidup dalam sebuah kedewasaan seperti yang Tuhan maui. Dan kami tahu proses yang kami alami bukanlah proses yang mudah. Cuma satu yang kami pegang, firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memberi jalan keluar dan kekuatan, dan kami akan melewati semua itu sebagai seorang pemenang. Sebagai seorang pemenang, karena Engkau ciptakan kami untuk memenangkan segala peperangan dalam kehidupan. Tuhan, kami bersyukur kekuatan-Mu atas kami, hikmat-Mu atas kami, dan segala persiapan dan segala hal yang Kau berikan buat kami akan membawa kami kepada orang-orang, menjadikan kami menjadi orang-orang yang dewasa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberkati-Mu.
Ia memberikan kepadamu kemampuan ilahinya untuk engkau dapat meraih segala janji Tuhan. Diberkati rumah tanggamu, pasangan hidupmu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu, karirmu, usahamu diberkati oleh Tuhan, studimu diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertaimu, kekuatannya, perlindungannya atasmu, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta sukacita yang dari sorga dicurahkan atasmu. Akhirnya, saudaraku, persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.